sih sebetulnya. Kemarin juga kayak gitu, ada telepon gitu. Itu kemarin pakai kayak gitu juga nggak pas sananya di jalan, sini nggak jalan. Oh iya, pas di itu ya, pas slideshow nggak ikut gerak ya. Sama nggak sesuai sudah. Oh, anu ini bukan di itu, bukan di apa namanya, bukan di Fresh. di extend. Mencari. Tambah ini ya, Google-nya ada extend-nya gitu. Bukan Mbak, ini layarnya ini bukan di mirror tapi di extend. Ngerti lah istilahnya. Waduh, udah Bang Google sih. Betul ada yang belajar ini. Iya, gue urung diajari sing keyboard siji layare loro, gue bingung maning. Tinggalan nih harus mengikuti perkembangan zaman. Oh, ini ya Pak. Ini Ya. apa ini? Itu yang kiri, yang kiri. Yang kiri ya? Ah, Nah itu belum di Siapa sih yang lupa? Siapa sih yang lupa? beda tangan, beda settingan. Ini biarin Bu, jangan gotong-gotong Bu. berat. Salah urat Bu. Dasar screen-nya ini. 6 udah 6 tuh. Aman sini. Bun, Ya, di next bisa. langsung apa saya buka dulu? Ya buka di sini. Saya buka dulu ya. 5 menit lah nanti. Jam 9 udah selesai. Udah. Kemarin itunya sudah ya? Apa? Tes 1 2 3. Kedengeran ya teman-teman ya? Layarnya ditampilkan sini, jadi ngerti kok. Iya, aku nggak lihat ini. Gimana nih cara nampilin ininya Mas? Aduh. Apa ya, Bro? Enggak. Biar Nampilin zoomnya nih. zoomnya yang di depannya, jangan. Ya. Bunuh loh, apa itu kan? Oh, kalau share screen sih emang gitu sih Pak. Ya udah. Ini saya ngomong langsung udah denger ya? Kedengeran Pak. Udah kedengeran ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di sesi kita hari ini. Ada. Saya melihatnya ke sana. Oke. Jadi teman-teman, kita ini sekarang mencoba layanan online dimaksimalkan. Ya. Ini sebenarnya kita mengulang tahun lalu. Saya kemarin malah baru baca strategi P2 Huma, salah satunya adalah dengan layanan online ya, sudah menyediakan sekian banyak, kita harus menyediakan sekian banyak kontak untuk bisa dihubungi WP. Awalnya saya berpikir bahwa belum ada permintaan nih dari Humas Kanwil. Ya, siang kemarin saya baca lagi, oh ternyata sudah ada, kita harus menyiapkan sekian banyak. Jadi walaupun nggak membaca, akhirnya kita tahu juga dan kita sudah siapkan juga. Teman-teman, WA ini adalah salah satu jalan pelayanan online yang kita lakukan. Ya, kita juga membuka beberapa kanal layanan, salah satunya dari WA ini. Ya, sudah ada sekian banyak nomor yang dibagikan. Luar biasa sekali nih ternyata dari bagian umum responnya sebesar itu. Saya tadinya hanya berpikir bahwa yang dibagikan itu hanya SIM card saja, ternyata malah dapat sampai dengan perangkatnya. Dengan pembagian nomor ini ya harapannya teman-teman tidak seperti yang tahun lalu lagi ya. Dulu menggunakan nomor kita, handphone kita, merasa sendirian ya. Jadi dengan pembagian nomor dari kantor kita
merasa bahwa kantor ini juga peduli dengan kita, dan nanti teman-teman yang lain juga kita masukkan di sana dengan dalam bentuk apa nanti grup gitu ya, kita bikin membuat grup baru ya. Lagi-lagi WhatsApp ini adalah wajah kita ya. Wajib pajak ini saat ini mungkin sudah sangat familiar dengan WhatsApp dan mereka bisa mengirimkan pesan kapanpun ya. Tadi pagi saya dapat pesan WhatsApp jam 12:30 nanya pajak restoran, pertanyaannya 1-5 ya, nggak mungkin saya baca dan nggak mungkin saya balas jam 1 malam. Tuh, mungkin nanti pada saat WhatsApp kita pakai dan kita sudah publish, wajib pajak pun akan bertanya yang serupa di jam-jam yang melewati waktu kerja kita. Nah, bagaimana kita sebaiknya memberikan layanan? Nah, mungkin dalam kesempatan ini nanti kita bikin kesepakatan. Intinya bahwa kita tetap melayani, tapi melayaninya ya jangan sampai terlalu inilah gitu, sampai jam 1 malam, jam 2 ya jangan. Ya, jadi WhatsApp ini sebagai layanan, tapi yang enggak semata-mata kita 24 jam bekerja. Makanya ada beberapa settingan WhatsApp nanti yang Mas Toyib akan sampaikan. Kita infokan di situ bahwa layanan kita sampai jam berapa dan jam berapa gitu ya. Kemudian bagaimana wajib pajak yang masuk ke WhatsApp ini kita yakin bahwa akun ini atau WhatsApp bisnis yang kita pakai adalah WhatsApp bisnis kantor, ya nanti kita harus seragamkan. Kemarin belum seragam, kita seragamkan. Mungkin fitur-fitur yang ada di dalam nanti kita maksimalkan ya. Dengan adanya pembagian nomor-nomor ini jauh hari di awal-awal bulan sebelum bulan Maret datang ya, lagi-lagi kita berharap bahwa semua pesan-pesan wajib pajak yang bertanya ini bisa kita jawab dan ada follow up-nya gitu ya. Jangan sampai setelah menjawab selesai kita pun nggak pernah bertanya lagi, jadi gimana Bu, Bapak sudah lapor SPT atau belum gitu. Nah, ini di marketing kan seperti itu, seorang sudah bertanya ya dia masuk ke dalam perangkap kita ya, dia masuk dalam jebakan kita, mungkin bahasa kasarnya gitu. Dia sudah masuk di dalam kontrol kita, setelah itu kita tanya lagi, Bapak gimana, sudah jelas itu kan, sudah lapor SPT belum, SPT-nya jadinya sudah masuk atau belum ya. Memang WhatsApp ini nanti kita pakai juga untuk blast ya, yang lain-lain ya, walaupun kontaknya beda-beda. Pengalaman di tahun lalu setelah kita WhatsApp, blast tidak dijawab sama sekali. Nah, ironi nih, 180 derajat nih. Sementara banyak yang masuk ke dalam kontak yang kita share, kita sendiri tidak follow up, tapi di saat kita membutuhkan mengirimkan pesan, mereka sama sekali tidak menjawab. Ya, di kesempatan ini kita menimba ilmu nih dari Mas Toyib nih, ahli marketing kita. Nah, beliau sudah biasa menggunakan WhatsApp bisnis ya, makanya nanti kita sarankan kepada teman-teman yang pegang layanan ini semuanya disetting dalam WhatsApp bisnis ya, semuanya disetting dalam WhatsApp bisnis. Kemudian dengan display picture-nya juga nanti seragam, kemudian jam kerjanya juga seragam gitu ya. Nah, nanti kesepakatan kita juga pokoknya setelah lewat jam kerja ya kita mungkin tidak perlu lagi untuk menjawab, cuma dipastikan bahwa besok harinya semuanya sudah selesai atau bagaimana lah, nanti kita coba sepakati. Mungkin itu saja dari saya, monggo Mas Toyib disampaikan. Ini sudah jam berapa? 8.16 ya. Ya, jam 9 nanti link Zoom-nya mau dipakai untuk yang lain, kegiatan yang lain. Jadi kita cepat, padat dan berisi, mudah-mudahan begitu. Wah, nah, dari Mas Toyib nih saya sambil berburu juga nih, gimana caranya WhatsApp bisnis ini bisa dimaksimalkan, bisa menandai pesan-pesan, bisa membuat apa ya, FAQ ya, nah, pertanyaan yang berulang itu bisa cepat kita jawab ya. Salamnya bagaimana kita sepakati sehingga mencerminkan wajah pelayanan kita yang baik, namun kita juga tetap menggunakan rambu-rambu ya, jangan sampai mereka ingin dilayani tapi membuat kita lelah karena melampaui jam kerja, bahkan mungkin pertanyaannya terlalu panjang lebar sehingga nggak selesai. Ya demikian dari saya, Mas Toyib, monggo saya persilahkan di sisa waktu yang ada, kurang lebih 45 menit lah. Ya Mas Toyib coba di share, nanti di
identifikasi poin-poin mana yang perlu kita kuatkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digeser, Mas. Alhamdulillah rabbil alamin. Gambarnya harus sama enggak? Kita geser dulu. Mama terus di sana enggak? Terima kasih pada Pak Gesang atas pengantarnya. Ya, saya membantu untuk mengisi training mentoring yaitu tentang marketing WA bisnis yang hubungannya dengan KPP Pratama Cilacap. Pada Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom, silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa kirim pesan di menu chat. Perkenalkan, nama saya Syarif Thoyib. Mungkin saya juga belum hafal gawe di sini. Dari yang kemarin di share itu petugas yang membawa HP, itu mungkin semuanya saya belum kenal, dalam arti sejak saya pindah 2007 dari KP Pratama Cilacap saya belum kenal. Jadi kenalnya karena sering ketemu mungkin futsal. Oke, ini nama saya Syarif Thoyib. Itu kenapa ada STB itu? Saya sebelumnya nggak sekolah kuliah ya. Saya kasih STB biar keren aja. STB itu apa? Sekolah tanpa batas. Jadi kita bisa belajar di manapun kita berada. Temanya Pajak Kuat Indonesia Maju KP Pratama Cilacap. Yes. Oke. Kenapa pakai WA bisnis? Oke. Jadi alasannya ini. Platform sosial media yang paling banyak digunakan, yang pertama adalah YouTube, yang kedua WhatsApp, kemudian Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Itu alasannya kenapa harus optimalisasi dengan WhatsApp. Yang pertama user friendly, itu sangat mudah digunakan. Nah, anak SD sampai mungkin TK mungkin udah biasa kirim WhatsApp, bisa dipakai personal atau privasi karena ini lebih aman dibanding yang WhatsApp biasa. Ini sebagai alat pemasaran ya, kalau kita karena kita di kantor pelayanan pajak maka kita gunakan untuk komunikasi dua arah dengan wajib pajak. Kemudian berbagi lokasi. Berbagi lokasi itu nanti di WhatsApp bisnis itu adminnya itu atau akun yang bersangkutan kita bisa sharekan alamatnya di mana. Begitu wajib pajak, kita nyebutnya wajib pajak yang berhubungan dengan kita, ketika dia klik profil kita maka dia bisa baca, oh ini dari KP Pratama Cilacap, oh ini alamatnya di Jalan DI Panjaitan, oh ini alamatnya di KP 2 KP Majenang. Yang kelima, lebih dekat dengan para customer ya, ini otomatis dengan apalagi di saat pandemi sekarang ini maka layanan online sangat membantu para wajib pajak ketika berinteraksi dengan Fiskas, dengan kantor pajak. Membuat grup untuk mendorong pemasaran. Ini membuat grup maksudnya untuk lebih detail. Jadi ujung-ujungnya adalah kalau kita di KP Pratama yaitu tentang pelayanan dan juga target penerimaan pajak. Nah, udah intinya itu. Oke. Selanjutnya adalah WhatsApp bisnis. Ya. Jadi kenapa kita pakai WhatsApp bisnis? Karena dengan WhatsApp bisnis ini Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan fitur-fitur yang sangat banyak yang tidak ada di WA biasa. Ya. Jadi kami ingin membantu Bapak Ibu sekalian sebisa kami bantu. Jadi tolong Bapak Ibu yang mendapatkan amanah untuk memegang nomor yang digunakan untuk layanan KP Pratama Cilacap, tolong install dulu WhatsApp bisnis dulu. Ini tidak berbayar, tidak nambah biaya kuotanya, tidak. Jadi sama aja dengan WhatsApp yang biasa. Hanya ada banyak fitur yang ditambahkan dibanding WhatsApp yang biasa. Oke, nanti saya akan sampaikan fitur-fitur apa aja.
Jadi seperti WA yang biasa, di posisi kanan atas itu ada titik 3, diklik itu ada pilihannya fitur bisnis, ada grup baru, siaran baru, label, WhatsApp web, pesan berbintang. Setelah ini hampir sama dengan yang biasa. Kalau yang WhatsApp biasa nggak ada fitur bisnis, nggak ada label, nggak ada. Jadi kita lanjut langsung aja ke fitur bisnis. Ya, fitur bisnis nanti kalau diklik itu ada menunya profil bisnis, katalog, kemudian pesan di luar jam kerja, kemudian salam pembuka, balas cepat, label, tautan pendek. Nah, ini menu-menunya ada. Nanti file presentasinya saya share di grup kedinasan. Oke, jadi kita yang pertama nyoba yaitu profil bisnis. Kita masuk ke profil bisnis. Di profil bisnis ini kami harapkan nanti teman-teman yang megang nomor WA yang buat layanan kantor ini kita setting, karena sekarang kita temanya SPT tahunan, profilnya bisa kita samakan. Gambarnya lapor SPT hari ini, nah, kenapa harus nanti? Nah, ini kita samakan ini. Jadi gambar profilnya adalah lapor SPT hari ini, kemudian nicknya kita tulis sama semua, KPP Pratama Cilacap. Oke. Ini gambarnya, bentar, geser. Peserta ada berapa? Pesertanya nggak kelihatan di sini. Nanti lanjut. aja. Foto sharingnya di itu. Jadi kemudian kalau akunnya udah dibikin, profilnya udah, fotonya udah sama, kita samakan. Kemudian kita bisa setting lokasinya. Nah, jadi lokasinya itu bisa di KPP Pratama Cilacap, itu kita bisa share alamatnya, Jalan Dewi Panjata nomor 32 dan selanjutnya. Nah, kemudian nanti ada pilihan core bisnisnya apa. Bisnis utama kita masukin aja keuangan. Saya lupa ada pemerintahan ya, kayaknya nggak ada, karena bisnis jadi pilih aja keuangan. Kemudian salah satu keunggulan fiturnya adalah kita bisa setting jam kerja. Nah, kita bisa setting jam kerja. Misal kita kerja dengan setting jam Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 sore atau jam 16 waktu Indonesia Barat. Kita bisa setting ini. Dengan kita setting ini, maka wajib pajak ketika menanyakan atau bertanya lewat WA, kita nanti bisa bikin replay ketika wajib pajak mengirim WA di luar jam yang sudah kita setting. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah kemudian tadi setelah profil bisnisnya, kemudian selanjutnya adalah katalog. Jadi ini menu yang termasuk yang tidak ada di WhatsApp yang biasa. Untuk yang WhatsApp bisnis itu kita ada katalog. Nah, itu tadi saya sudah kasih contoh, misal di situ saya bikin insentif pajak 2021. Jadi seperti orang jualan marketing itu kita bisa masukin di situ. Kalau orang nanya insentif pajak 2021 apa, nah, gitu, kita bisa menu yang bawah itu kita bisa, ya waktu di menu itu ada share foto, share video, share dokumen. Nah, kita bisa share katalog. Jadi kita di menu share katalog itu kita siapkan insentif. Nah, kita siapkan narasinya apa, deskripsinya, kemudian foto-foto slide-nya kita bisa tampilkan di situ. Jadi saat ini kalau yang sudah saya bikin tadi insentif pajak 21, misal kemarin itu bisa ada sekitar 8 foto ya, itu nanti bisa diklik segitu. Wajib pajak ketika buka itu bisa digeser-geser, lihat fotonya, informasinya seperti apa. Nah, ini yang tidak ada di WhatsApp biasa karena ada katalognya. Kita bisa tambahkan, bisa hapus, menyesuaikan keadaan yang ada. Misal informasi-informasi yang memang butuh gambar, yang orang biasanya lebih tertarik dengan gambar, nah itu bisa di situ. Bisa kita masukkan ke katalog. Kemudian setelah katalog itu ada lagi yang namanya balas cepat. Ya, balas cepat. Dengan balas cepat ini bermanfaat Bapak Ibu yang megang WA admin kantor terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang berulang dari wajib pajak. Nah, misal, Pak, saya mau mengajukan aktivasi EVIN, syaratnya apa? Nah, dengan menu balas cepat ini kita bisa siapkan jawabannya. Dengan rumusnya adalah garis miring ya, slash. Misal tuh saya kasih contoh aktivasi EVIN pribadi, kita kasih rumusnya
Evin OP gitu. Jadi begitu kita slash Evin OP itu langsung muncul, diklik langsung muncul semua. Oh syaratnya harus ngisi formulir, harus swafoto KTP, NPWP. Nah, itu nanti kita bisa tambahkan fitur di bawahnya situ tutorial aktivasi Evin. Nah, itu nanti bisa seperti itu. Kemudian tadi pagi saya sebelum berangkat karena saya ada janji dengan Bu Is, jadi saya tadi jam 6 udah siap-siap dari Maos. Kebetulan jamaah haji bareng saya itu nanya, Pak saya mau nutup NPWP badan syaratnya apa? Nah, karena saya buru-buru saya kasih linknya, link tree-nya KPP Pratama Cilacap. Nah, kemudian di jalan dia tanya tapi belum sempat jawab. Nah ini nanti pertanyaan yang sangat berulang itu nah kita bisa tambahkan di balas cepat, aktivasi Evin, terus syarat permohonan non efektif, syarat NPWP itu kita bisa bikin. Kemudian sekarang ini lagi banyak pertanyaan wajib pajak terkait dengan SPT tahunan. Nah kita bisa tambahkan fitur tutorial pengisian SPTS, SS, normal, e-form, e-filing, ISPT. Nah itu kita bisa tambahkan. Oh, alamat KPP Cilacap di mana? Lah itu bisa masuk juga di situ. Jadi kita nanti bisa klik slash alamat, begitu diklik alamat KPP Cilacap muncul. Sekalian sama share lokasinya kita bisa tampilkan di balas cepat. Nah, nanti saya akan buka WhatsApp yang via web nanti biar bisa buat contoh. Kemudian fitur selanjutnya adalah label. Ya. Fitur selanjutnya adalah label. Bahwa di WhatsApp Business ini kita bisa membuat label, yaitu penanda. Misal contohnya pelanggan baru, pertanyaan baru dalam proses penyelesaian, telah membayar atau pertanyaan sudah selesai. Kita bisa edit itu tulisannya pelanggan, kita rubah semisal jadi wajib pajak baru, atau ada pertanyaan baru yang belum selesai kita belum bisa menjawab pertanyaan wajib pajak. Nah, kita nanti bisa klik tambahkan label dalam proses penyelesaian. Nah, jadi kita nanti bisa bikin evaluasi, monitoring, evaluasi. Oh ada berapa sih selama sebulan ini WA yang masuk? Kemudian ada berapa sih pertanyaan baru? Ada berapa sih yang dalam proses penyelesaian belum selesai? Ada berapa sih yang WP minta billing tapi belum terjawab? Nah itu nanti bisa kelihatan dengan menambahkan labelnya. Kemudian balik dulu. Direkam nggak ini? Oke, tadi menu profil bisnis udah, kemudian katalog udah, kemudian balas cepat udah, label sudah. Selanjutnya ini pesan di luar jam kerja. Jadi setelah kita tadi setting jam kerja kita jam 8 sampai jam 14, kita bisa setting ketika orang WA di luar jam itu atau sebelum jam kita buka. Jadi misal jam 16 sampai jam 8 pagi ada orang WA, yang pertama kali mereka akan dapat auto replay yang isinya mohon maaf kami sudah selesai jam kerjanya atau gimana, nanti redaksinya bisa disepakati seperti apa. Kemudian salam ya, salam ini akan otomatis menjawab ketika WP ngirim pesan ke kita pertama kali dalam 14 hari. Jadi semisal baru pertama kali maka kita sudah siapkan jawaban salamnya. Kemudian 15 hari kemudian dia kirim lagi, salam itu akan keluar lagi. Jadi kalau dalam 14 hari dia ngirim lagi, dia tidak akan dapat salamnya. Nah, ini kita jadi bisa sepakati juga. Pengalaman kami waktu sebelumnya di pos layanan Gombong, kita menggunakan seperti itu. Kemudian ketika Covid kita kerjasama dengan KPP Pratama Kebumen, kita sepakati juga kita ada namanya sinergi. Jadi sinergi adalah Waskon dan seksi pelayanan. Nah, jadi nanti ada satu admin yang membagi tugas. Oh ini adminnya WA. Kemudian kalau ini arahnya ke Waskon, maka kita tanggung jawab Waskon satu sapa. Tapi jadi wajib pajak itu hanya satu arah lewat satu nomor itu. Nah, adminnya itu nanti yang bagi siapa adminnya untuk seksi pelayanan, siapa adminnya seksi Waskon satu. Nah, ini nanti bisa disepakati seperti itu. Nah, kemudian pesan di luar jam kerja, salam. Nah ini salam udah. Jadi saran kami nanti setelah udah install WhatsApp Business, kemudian tolong untuk akun Gmailnya satu. Jadi semisal mau pakai Gmail, kan kita ini layanannya online jadi pakai Google, berarti harus pakai Gmail. Jadi walaupun HP-nya 10 apa 11 Pak? 11. HP-nya 11, emailnya tetap
emailnya tetap satu. Dengan emailnya tetap satu, maka semua yang pegang HP itu WA-nya akan terkoneksi. Jadi semisal yang tanya nomor yang lain, tapi karena akunnya pakai yang sama, maka di HP yang bersangkutan itu akan muncul. Jadi kita kasih sepakat namanya, semisal depannya kita kasih, kalau ada wajib pajak nanya, kita tanyakan NPWP-nya berapa, namanya siapa. Jadi kita kasih nama KPP Sarip Thoyib, NPWP-nya berapa. Jadi 10 admin itu kalau ada orang WA dan sudah disimpan nomornya, maka akan muncul, tidak usah nanya lagi, oh namanya siapa, NPWP-nya berapa, tidak perlu tanya lagi seperti itu. Biar lebih cepatnya kita bisa lihat di, tadi saya sudah buka. Oke. Oh, nutup ini.